Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi membahas soal SJT. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Di part 20 ini ya teman-teman, dalam melakukan perencanaan pembelajaran berbasis peserta didik, guru cenderung A. Memberi pembelajaran yang bervariasi sesuai kompetensi awal peserta didik. B. Memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih pembelajaran yang diinginkan. C. Memberi pembelajaran mulai dari tahapan kompetensi yang paling rendah. D. Menempatkan target pencapaian kompetensi yang sama untuk semua peserta didik. E. Menyesuaikan waktu dan kompetensi yang ada. Nah, teman-teman, kita perhatikan ya teman-teman semua soalnya. Nah, silakan dijawab dulu teman-teman sekalian. Setelah itu kita masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Dalam melakukan perencanaan pembelajaran berbasis peserta didik, guru cenderung. Kita lihat kata kuncinya, melakukan. Kita lihat teman-teman kata kuncinya. Kita lihat. Melakukan pembelajaran berbasis peserta didik. Nah, guru cenderung gimana teman-teman? A. Memberikan pembelajaran bervariasi sesuai kompetensi awal peserta didik. Memberi pelajaran yang bervariasi. Benarkah? Yang A kurang tepat ya teman-teman, karena di sini dalam melakukan perencanaan pembelajaran. Artinya dari pertama itu harus seperti apa ya. Terus B. Memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih pembelajaran yang diinginkan. Ini kurang efektif teman-teman, karena seorang guru dia akan membuat rencana harus bagaimana memberikan pembelajaran, dan di B ini memilih pembelajaran yang diinginkan. Nah, jadi yang di B ini bukan ya teman-teman. Nah, kita kasih dulu ini ya. Ini bukan, A bukan, B bukan. Terus menetapkan target pencapaian kompetensi yang sama untuk semua peserta didik. Menetapkan target. Ini bukan melakukan perencanaan ya teman-teman. Terus yang E menyesuaikan waktu dan kompetensi yang ada. Ini tidak teman-teman. Jadi yang benar itu adalah yang C teman-teman. Memberikan pembelajaran mulai dari tahapan kompetensi yang paling rendah. Jadi yang C teman-teman sekalian. Nah, oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini pertanyaan selanjutnya ya. Dalam diskusi kelompok, saya biasanya dikenal sebagai individu yang titik-titik. A. Sulit menerima pendapat orang yang kurang logis. B. Mengikuti semua pendapat orang lain agar tidak terjadi konflik. C. Membutuhkan waktu lama menerima pendapat orang lain. D. Mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. E. Diam dan kurang berbicara. Nah, silakan dijawab dulu teman-teman. Setelah itu kita masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Kita lihat di sini dalam diskusi kelompok. Jadi perhatikan ini kata kuncinya, dalam diskusi kelompok. Kalau diskusi kelompok kita harus gimana teman-teman? Harus menerima pendapat orang kan? Nah, yang A ini adalah sulit menerima pendapat. Jadi kita skip yang A. Terus yang B mengikuti semua pendapat orang lain agar tidak terjadi konflik. Nah, ini kurang tepat teman-teman. Kita sebagai anggota kelompok, terus setidaknya kita tidak boleh diam saja teman-teman. Mengikut saja. Jika kita ada kesempatan berbicara, maka utarakan pendapat kita teman-teman. Jadi yang B ini bukan ya. Terus membutuhkan waktu lama menerima pendapat orang lain. Nah, membutuhkan ini kurang tepat teman-teman. Terus yang E, diam dan kurang bicara. Juga sama tadi dengan yang B ya. Hanya mengikuti, ini tidak benar teman-teman. Jadi yang paling benar itu adalah D, mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Jadi yang B teman-teman. Yang D teman-teman. Jawaban yang benarnya mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut ya teman-teman. Dalam membuat
peserta didik berpartisipasi aktif di kelas. Guru cenderung. Nah, ini tentang peserta didik berpartisipasi aktif di kelas. Nah, sebagai guru harus gimana? A. Meminta masukan peserta didik selama dan sesudah pembelajaran. B. Mengajak semua peserta didik aktif dengan cara bergantian menjawab pertanyaan yang diajukan. C. Memberi iming-iming hadiah kepada peserta didik. D. Memberi instruksi kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapat atau presentasi. E. Dia menunggu inisiatif peserta didik untuk menyampaikan pendapat. Nah, dalam soal SJT ini ya teman-teman, itu tidak ada jawaban yang salah. Yang ada jawabannya itu poinnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tugas kita itu mencari poin yang 5, poin yang benar-benar poin yang paling maksimal. Nah, meminta masukan peserta didik selama dan sesudah pembelajaran. Apakah benar teman-teman sekalian meminta masukan? Ini lebih ke umpan balik ya, peserta didik ke guru. Ini yang di soal kata kuncinya berpartisipasi aktif di kelas. Jadi yang A bukan. Terus yang B mengajak semua peserta didik dengan cara bergantian menjawab pertanyaan yang diajukan. Ini positif ya teman-teman. Kita checklist dulu ya. Terus memberi iming-iming hadiah. Ini tidak boleh teman-teman. Terus memberikan instruksi kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapat atau presentasi. Nah, ini kita checklist. Terus yang E, dia menunggu inisiatif peserta didik untuk menyampaikan pendapat. Ini bukan. Jadi antara B dan D, yang mana sih yang paling maksimal poinnya? Pasti B dan D ini ada poin 4 dan poin 5. Poin 5 yang mana kira-kira? Nah, kata kuncinya peserta didik berpartisipasi aktif di kelas. Jadi yang paling benar itu adalah memberi instruksi kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapat atau presentasi. Karena dengan mereka menyampaikan pendapat di dalam diskusi ataupun melakukan presentasi, itu peserta didik dapat berpartisipasi aktif di kelas. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke teman-teman sekalian, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Suatu ketika salah satu rekan kerja Anda menjadi topik perbincangan di antara guru lain. Hal itu karena tersiar kabar yang bersangkutan tidak memberi nilai sesuai dengan kemampuan salah seorang murid. Sikap Anda yang tepat, titik-titik. A. Mendiamkan hal tersebut karena sudah memiliki urusan masing-masing. Terus yang B, menyampaikan hal tersebut ke wakil kesiswaan agar tidak terjadi kesalahpahaman. C, sekedar menyampaikan baik-baik kepada guru lain agar tidak lagi membahasnya. D, menyampaikan secara langsung tanpa basa-basi kepada guru yang bersangkutan. E, menyampaikan baik-baik kepada guru lainnya agar tidak lagi membahasnya. Kita lihat di sini teman-teman sekalian. Ini kata kuncinya ini adalah Anda melihat rekan guru Anda itu menjadi topik perbincangan di antara guru lain karena tidak memberikan nilai sesuai dengan kemampuan salah seorang murid. Nah, ini kan masih asumsi ya, asumsi guru-guru lain terhadap guru tersebut. Sikap Anda bagaimana sebagai rekan kerja? Mendiamkan. Apakah benar teman-teman sekalian mendiamkan? Salah. Jangan dipilih. Karena di sini kita harus mencari solusi. Apa yang harus dilakukan dari pernyataan tersebut? Terus yang B, menyampaikan hal tersebut ke wakil kesiswaan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, ini positif, kita cek terlebih dahulu. Terus yang C, sekedar menyampaikan baik-baik kepada guru lain agar tidak lagi membahasnya. Ini juga tidak ada solusi teman-teman sekalian. Terus yang D, menyampaikan secara langsung tanpa basa-basi kepada guru yang bersangkutan. Ini boleh teman-teman, tapi ini kita lihat lagi ya.
yang gimana yang paling tepat. Terus yang E, menyampaikan baik-baik kepada guru lainnya agar tidak lagi membahasnya. Ini kurang tepat, teman-teman. Terus yang mana yang paling tepat? B atau D? Nah, lihat di sini. Yang bisa menyelesaikan masalahnya ya, teman-teman. Dan agar tidak ada asumsi-asumsi negatif, jadi itu harus gimana ini tuh, supaya tidak ada kesalahpahaman. Jadi yang paling benar yang B, teman-teman sekalian, dengan menyampaikan hal tersebut ke wakil siswaan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman sekalian. Oke, semangat belajar dan pantang menyerah. Lanjut. Salah satu murid Anda yang memiliki kelainan fisik atau cacat pada kaki sehingga membuatnya tidak sempurna saat berjalan, sering mendapat bully dari teman sekolah, dan ternyata dia dinyatakan tidak naik kelas sehingga mogok tidak mau melanjut sekolah. Meskipun Anda bukan wali kelasnya, sikap Anda yang tepat adalah titik-titik. A, menasehati orang tuanya untuk membujuk anaknya supaya mau sekolah lagi. B, menasehati orang tuanya untuk mendaftarkan anaknya ke homeschooling. C, menyarankan untuk melakukan konsultasi anak tersebut kembali percaya diri. D, menyarankan kepala sekolah agar menghentikan budaya bully. E, bullying terjadi karena hal yang wajar terjadi dari zaman dahulu. Nah, kita lihat teman-teman, apa sih problem atau masalahnya yang dihadapi murid ini ya, teman-teman? Kelainan fisik. Nah, sehingga membuat tidak sempurna. Terus mendapatkan bully. Dia tidak naik kelas. Nah, jadi ini masalah awalnya itu dia mendapat bully dari teman-temannya, sehingga dia mogok, tidak mau melanjut sekolah, teman-teman. Bagaimana sikap Anda sebagai guru? Walaupun Anda bukan wali kelas siswa tersebut, Anda harus bagaimana? Terus bagaimana? A, menasihati orang tuanya untuk membujuk anaknya supaya mau sekolah lagi. Ini seperti tidak ada solusi ya, atau saran. Kita sebagai guru kita harus memberikan saran, tidak hanya menasihati, tapi tidak ada solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, terus menasihati orang tuanya untuk mendaftarkan anaknya ke homeschooling. Ini kurang tepat, teman-teman, hanya menasihati. Terus menyarankan untuk melakukan konsultasi. Nah, ini benar. Tapi kita lihat lagi yang D sama E. Siapa tahu yang ada yang paling maksimal pilihan jawabannya. Menyarankan kepala sekolah agar menghentikan budaya bullying. Ini juga benar ya, ini saran ya. Terus E, bullying terjadi karena hal yang wajar. Ini enggak nih, teman-teman, bukan hal yang wajar. Jadi antara C dan D, tapi yang mana yang lebih menyelesaikan atau memberikan saran kepada siswa tersebut? Nah, yang paling benar itu adalah menyarankan untuk melakukan konsultasi anak tersebut kembali percaya diri. Bagian jawaban C, menyarankan untuk melakukan konsultasi anak tersebut agar anak tersebut dapat kembali percaya diri. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan masuk ke pertanyaan bonus. Nah, pertanyaan bonus ini disimak ya teman-teman. Saat terjadi tindakan asusila di sekolah antara guru dan siswa, yang Anda lakukan adalah A, membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. B, memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila disertai pemberian nasihat. C, memberi tahu kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapat bantuan. D, membiarkan peristiwa tersebut menghilang secara alamiah agar tidak memalukan sekolah. E, peristiwa tersebut terjadi secara alamiah agar tidak memalukan sekolah. Nah, kalian simak dulu ya teman-teman, dan kalian baca baik-baik soal bonus ini. Nah, soal bonus ini akan dibahas di part 21 soal SJT ya teman-teman. Nah,
Kalian boleh tulis di kolom komen jawaban bonus ya, menurut kalian yang mana, besertakan alasan kalian memilihnya ya teman-teman. Karena SJT ini tidak ada sih sebenarnya jawaban yang salah, hanya saja di antara A, B, C, D, E-nya itu poinnya berbeda-beda, ada 1 sampai 5. Tugas kita yaitu adalah mencari poin 5, artinya poin yang maksimal teman-teman sekalian. Nah, dicari ya teman-teman yang mana poin 5 ya, besertakan alasannya. Nah, kita video ini telah selesai teman-teman. Nanti kita akan lanjut ke video part selanjutnya, yaitu di part 21 ya teman-teman. Siapkan diri kalian untuk belajar selalu. Dan kami juga ada playlist soal SJT, kalian cek aja playlist kami ya, dari part 1 sampai part berjalan. Terus soal manajerialnya juga ada di playlist juga ya teman-teman sekalian. Nah, silakan like and subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar setiap kita upload video terbaru kalian bisa dapat notifikasi dari channel ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.